Sebuah ramalan kuno dari Ali bin Abi Thalib menyebutkan kebangkitan besar dari arah timur. Lalu, mengapa para ahli kini meyakini ramalan itu akan terwujud di Indonesia? Dan puncaknya akan terjadi pada tahun 2026? Siap-siap merinding, karena kita akan menguak rahasia di balik sejarah dan takdir yang menunggu bangsa ini. Manusia selalu terpesona oleh masa depan. Sejak peradaban kuno, kita telah berusaha menguak misteri takdir, mencari tahu apa yang akan terjadi esok hari, bulan depan, atau bahkan ribuan tahun mendatang. Rasa ingin tahu ini melahirkan berbagai tradisi, mulai dari ramalan bintang, pembacaan telapak tangan, hingga berbagai bentuk divinasi lainnya. Namun, dalam kacamata Islam, konsep ini didekati dengan sangat hati-hati dan terbagi dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Tingkatan pertama adalah nubuat, yakni pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya tentang hal-hal gaib yang akan terjadi di masa depan. Nubuat adalah kebenaran mutlak, tidak pernah salah, dan hanya diberikan kepada para utusan Tuhan. Contoh paling jelas adalah nubuat Nabi Muhammad SAW tentang runtuhnya dua imperium besar, Romawi dan Persia, yang pada akhirnya terbukti. Tingkatan kedua adalah ilham, sebuah bisikan kebenaran atau petunjuk yang diberikan langsung oleh Allah kepada hati hambanya yang saleh. Ilham bersifat personal dan tidak mengikat orang lain, meskipun seringkali berisi kebenaran yang bermanfaat. Banyak sahabat Nabi dan para wali mendapatkan ilham yang membimbing langkah-langkah mereka. Dan tingkatan ketiga, yang paling relevan dengan pembahasan kita, adalah ijtihad atau tafsir ulama. Ini adalah prediksi yang lahir dari analisis mendalam terhadap isyarat-isyarat yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tafsir ini merupakan upaya intelektual yang bisa benar atau salah, bergantung pada ketajaman dan kedalaman pemahaman seorang ulama. Ramalan yang sering dikaitkan dengan para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, lebih tepatnya masuk dalam kategori kedua dan ketiga ini. Mereka tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan ilmu, keimanan, dan kedekatan spiritual yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman yang benar ini adalah kunci pertama untuk dapat menyelami pembahasan selanjutnya tanpa terjebak dalam pemahaman yang dangkal. Jika ada satu sosok yang paling pantas untuk kita bahas terkait ramalan dari kalangan sahabat, maka ia adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada posisi uniknya dalam sejarah Islam. Ali adalah seorang yang tumbuh besar dalam didikan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak ia masih anak-anak. Ia menjadi saksi mata setiap detik perjuangan Nabi, dari masa-masa awal dakwah yang terasingkan hingga kemenangan yang gemilang. Kedekatan ini memberinya akses langsung ke sumber ilmu paling murni, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berujar, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya." Sebuah ungkapan yang bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan atas kedalaman ilmunya. Selain sebagai gerbang ilmu, Ali juga dikenal karena keberaniannya yang tak tertandingi. Dalam setiap pertempuran, ia selalu berada di garis terdepan, menjadi pelindung bagi Rasulullah dan simbol ketangguhan umat. Namun, di balik keberanian fisik tersebut, tersimpan jiwa yang penuh hikmah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali menjadi rujukan utama bagi para sahabat dan generasi berikutnya untuk berbagai persoalan agama dan kehidupan. Ucapan-ucapannya, yang terkumpul dalam kitab-kitab seperti Nahjul Balaghah, menjadi warisan intelektual yang abadi. Di dalamnya, kita bisa menemukan kebijaksanaan yang tak hanya relevan untuk zamannya, tetapi juga untuk segala zaman yang akan datang. Kualitas-kualitas inilah yang membuat setiap kata yang keluar dari lisan Ali menjadi sangat berharga. Ia tidak berbicara sembarangan. Setiap ucapannya adalah buah dari perenungan yang mendalam, lahir dari ilmu yang luas, dan didasari oleh ketakwaan yang tinggi. Oleh karena itu, ketika ia mulai menyinggung tentang masa depan, umat Islam dari berbagai generasi selalu memberikan perhatian penuh, karena mereka tahu bahwa ucapan tersebut bukan sekadar prediksi kosong, melainkan isyarat yang penuh makna,
sebuah panduan spiritual untuk menapaki jalan kebenaran di tengah tantangan zaman yang semakin berat. Berbekal ilmu dan hikmah yang begitu luas, Ali bin Abi Thalib tidak hanya membimbing umat di zamannya, tetapi juga memberikan peringatan tegas tentang masa depan yang penuh tantangan. Ia melihat dengan mata batinnya sebuah era yang akan datang, yang dikenal sebagai masa fitnah. Ramalannya menggambarkan sebuah kondisi di mana kebenaran akan menjadi asing dan kebatilan menjadi sesuatu yang lazim. Ini adalah masa ketika nilai-nilai luhur agama mulai terkikis, dan manusia lebih mengutamakan nafsu duniawi daripada tuntunan ilahi. Dalam salah satu ucapannya, Ali menggambarkan bagaimana umat Islam akan menghadapi ujian besar. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana agama hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Ucapan ini menyoroti sebuah ironi tragis di mana masjid-masjid akan ramai dengan jemaah, namun hati mereka kosong dari hidayah. Ilmu agama akan dipelajari bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan untuk meraih kekuasaan, popularitas, atau keuntungan materi. Garis antara yang halal dan haram akan semakin kabur, dan amanah akan disia-siakan. Lebih dari itu, Ali juga menyinggung tentang karakter pemimpin di masa itu, yang akan berkuasa bukan karena keadilan dan takwa, melainkan karena ambisi dan kekuatan. Mereka akan memimpin dengan tangan besi, menindas yang lemah, dan menghalangi jalan kebenaran. Kegelapan ini seolah-olah akan menyelimuti seluruh dunia, membuat umat Islam merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, di tengah-tengah gambaran yang muram ini, Ali tidak meninggalkan umatnya tanpa harapan. Ia memberikan sebuah isyarat penting yang akan menjadi penuntun bagi mereka yang beriman, sebuah janji bahwa meskipun kegelapan itu pekat, akan ada cahaya yang muncul. Isyarat ini menjadi jembatan narasi menuju pembahasan yang lebih spesifik dan menggembirakan di bab berikutnya. Setelah memaparkan gambaran suram tentang masa fitnah, Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan dengan sebuah ucapan yang memberikan harapan besar. Akan datang dari arah timur, cahaya kebangkitan. Kata-kata sederhana ini telah menjadi sumber inspirasi dan perdebatan di kalangan ulama selama berabad-abad. Apa makna timur yang dimaksud? Apakah itu sekadar arah geografis, atau memiliki makna simbolis yang lebih dalam? Dalam konteks Arab, timur bisa merujuk pada Persia, Asia Tengah, atau bahkan wilayah yang lebih jauh lagi. Namun, tafsir modern dari banyak ulama terkemuka mulai mengerucutkan isyarat tersebut ke sebuah kawasan yang memiliki karakteristik unik, yaitu wilayah Nusantara. Keterkaitan antara ramalan, cahaya dari timur, dengan Nusantara tidaklah mengada-ada. Wilayah ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dan Islam di sana menyebar dengan cara yang sangat berbeda, melalui perdagangan, budaya, dan dakwah yang damai, bukan peperangan. Ini menghasilkan sebuah peradaban Islam yang moderat, toleran, dan mampu berharmoni dengan kebudayaan lokal. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dan membedakan Islam di Nusantara dari kawasan lain. Karakteristik inilah yang oleh para ulama dilihat sebagai potensi untuk menjadi cahaya atau harapan di tengah kegelapan yang digambarkan Ali. Oleh karena itu, ramalan ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah prediksi, tetapi juga sebagai sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang diletakkan di pundak umat Islam di Indonesia. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga menjadi pelakunya. Kita tidak sedang menunggu keajaiban, melainkan dipanggil untuk mewujudkan keajaiban itu sendiri. Bab selanjutnya akan mendalami lebih jauh mengapa Indonesia begitu pantas untuk disematkan sebagai kandidat utama dari ramalan ini, serta apa saja tanda-tanda yang sudah mulai terlihat di era modern ini. Setelah memahami bahwa ramalan, cahaya dari timur, adalah sebuah isyarat profetik, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, mengapa Nusantara, yang secara geografis berada begitu jauh dari pusat peradaban Islam awal, dianggap sebagai kandidat utama? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari jalinan sejarah yang teramat panjang, yang jauh melampaui era modern. Hubungan antara wilayah Nusantara dengan Timur Tengah bukanlah hubungan yang baru, melainkan telah terjalin kuat sejak berabad-abad yang lalu, melalui jalur perdagangan dan dakwah yang penuh kebijaksanaan. Sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi,
Ketika peradaban Islam di Timur Tengah sedang berada di puncak kejayaannya, para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat telah menjelajahi samudra untuk berdagang hingga ke Asia Tenggara. Mereka tidak hanya membawa rempah-rempah dan kain sutra, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam secara perlahan namun pasti. Proses Islamisasi di Nusantara berbeda total dengan di sebagian besar wilayah lain. Di tempat lain, Islam seringkali masuk melalui jalur penaklukan militer, namun di Nusantara, ia masuk melalui dialog budaya, perkawinan, dan akulturasi. Ini menciptakan sebuah corak Islam yang unik, ramah, dan mampu berharmoni dengan tradisi serta kearifan lokal yang sudah ada. Kisah-kisah dari para pengembara dan ulama pada masa itu menjadi saksi bisu akan hal ini. Ibnu Battuta, seorang petualang dan ulama Maroko yang mengunjungi Samudera Pasai di abad ke-14, mencatat kekagumannya terhadap masyarakat di sana yang telah memeluk Islam secara totalitas. Ia menggambarkan Pasai sebagai sebuah kerajaan Islam yang maju, dengan pemimpin dan rakyat yang teguh memegang syariat. Catatan ini dan banyak lainnya menunjukkan bahwa jauh sebelum dunia Barat menyadari keberadaan dunia Timur, para ulama dan cendekiawan di Timur Tengah sudah melihat Nusantara sebagai negeri yang memiliki potensi besar. Mereka memandang bahwa di negeri ini, Islam tidak hanya diterima, tetapi juga mengakar dengan damai, menjadi landasan bagi sebuah peradaban yang baru. Hubungan intelektual juga sangat kuat. Banyak ulama dari Nusantara yang pergi ke Mekah dan Madinah untuk menimba ilmu, dan tak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi ulama besar di tanah haram itu sendiri. Nama-nama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dijuluki Imam Ulama Tanah Hijaz, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, adalah bukti nyata bagaimana para cendekiawan Nusantara tidak hanya menjadi murid, tetapi juga guru bagi para ulama dari Timur Tengah. Jembatan peradaban yang dibangun melalui jalur intelektual ini membuktikan bahwa dari dulu, Nusantara bukanlah sekadar penerima, melainkan juga produsen ilmu pengetahuan Islam. Sejarah panjang inilah yang kemudian menjadi landasan kuat untuk mengaitkan isyarat-isyarat profetik dengan wilayah yang kini kita sebut Indonesia. Sejarah panjang yang telah kita bahas di bab sebelumnya tidak berhenti sebagai catatan masa lalu. Ia terus hidup dan berkembang hingga membentuk karakteristik unik Islam di Indonesia yang kita saksikan hari ini. Setelah Islam mengakar kuat melalui jalur dakwah damai, peradaban Islam di Nusantara tidak stagnan, melainkan tumbuh subur, melahirkan sistem pendidikan yang khas dan melahirkan ulama-ulama kaliber dunia. Salah satu pilar utamanya adalah pesantren, sebuah institusi pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian santrinya. Pesantren, dengan segala kesederhanaannya, menjadi benteng utama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan bahwa ia berintegrasi secara harmonis dengan budaya lokal. Dari pesantren-pesantren inilah, lahir ribuan ulama yang kemudian menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri. Para santri yang telah matang kemudian melanjutkan studi ke Mekah dan Madinah, bukan sebagai orang asing yang menumpang, melainkan sebagai bagian dari komunitas keilmuan yang disegani. Mereka berinteraksi dengan ulama-ulama besar di sana, bertukar pikiran, dan bahkan tak jarang menjadi guru bagi banyak murid dari Jazirah Arab. Kehadiran ulama-ulama Nusantara di pusat-pusat keilmuan Islam ini tidak hanya memperkuat jalinan intelektual, tetapi juga membawa pulang perspektif baru yang memperkaya khazanah Islam di tanah air. Mereka memadukan pemahaman Islam yang murni dengan kearifan lokal, menghasilkan sebuah corak Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Corak ini, yang kini dikenal sebagai Islam Nusantara, adalah jawaban nyata dari bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan pluralisme dan keanekaragaman, tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Di era modern, peran ini semakin relevan. Ketika dunia dilanda berbagai konflik dan ekstremisme atas nama agama, Islam Nusantara hadir sebagai sebuah antitesis, sebuah model yang menunjukkan bahwa iman dapat beriringan dengan demokrasi, toleransi, dan kemajuan. Indonesia, dengan segala warisan spiritual dan intelektualnya, kini tidak hanya menjadi destinasi ibadah haji dan umrah bagi jutaan umatnya, tetapi juga menjadi pusat rujukan bagi dunia dalam hal bagaimana mengelola keragaman dan mempromosikan perdamaian.
Peran ini adalah wujud nyata dari warisan para ulama yang telah membangun jembatan peradaban sejak berabad-abad yang lalu, membuktikan bahwa cahaya dari timur yang disebutkan dalam ramalan Ali bin Abi Thalib tidak hanya sebuah fantasi, melainkan sebuah realitas yang sedang digenggam oleh bangsa ini. Setelah kita memahami dasar historis dan intelektual mengapa Nusantara pantas dikaitkan dengan ramalan Ali bin Abi Thalib, saatnya kita melangkah lebih jauh dan menghubungkannya dengan tradisi kenabian yang lebih luas. Selain ucapan Ali, ada beberapa hadis yang juga mengisyaratkan akan munculnya sebuah kekuatan dari arah timur. Hadis yang paling populer adalah tentang pasukan berpanji hitam. Riwayat ini menyebutkan akan datangnya sekelompok pasukan dari arah timur yang membawa panji-panji berwarna hitam. Hadis ini kerap ditafsirkan sebagai isyarat tentang datangnya sebuah kekuatan yang membawa kebenaran dan keadilan di akhir zaman. Namun, seperti halnya ramalan, hadis ini juga memiliki beragam penafsiran. Sebagian ulama menganggapnya sebagai isyarat tentang kebangkitan kembali Khilafah Abbasiyah, yang benderanya memang berwarna hitam. Namun, tafsir ini dianggap kurang relevan dengan kondisi zaman modern. Sebagian lain menganggapnya sebagai isyarat tentang pasukan Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Dan di era kontemporer, semakin banyak cendekiawan yang menghubungkan hadis ini dengan kebangkitan Islam di wilayah timur, termasuk Nusantara. Mereka berargumen bahwa pasukan yang dimaksud bukanlah sekadar pasukan militer, melainkan pasukan spiritual dan intelektual yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Panji-panji hitam pun tidak lagi dipahami secara harfiah, melainkan sebagai simbol keteguhan dan perjuangan di tengah kegelapan fitnah. Jika kita merujuk pada tafsiran ini, maka Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kuat. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasukan spiritual yang tak tertandingi. Mereka tidak berjuang dengan senjata, melainkan dengan dakwah yang damai, pendidikan, dan karya nyata. Mereka adalah para dai yang menyebarkan Islam melalui media sosial, para aktivis yang memperjuangkan keadilan sosial, dan para ilmuwan yang mengabdi pada kemanusiaan. Mereka adalah pasukan yang berjuang untuk menegakkan panji-panji kebenaran di tengah kegelapan modern, seperti korupsi, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Lebih dari itu, hadis ini juga menyebutkan bahwa pasukan ini akan membawa kebenaran dan keadilan. Keadilan ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki rekam jejak yang baik. Dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, Indonesia mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Justru sebaliknya, ia dapat menjadi landasan bagi sebuah peradaban yang adil dan beradab. Inilah mengapa, dalam konteks ramalan dan hadis, Indonesia semakin dilihat sebagai mercusuar peradaban, bukan hanya di mata umat Islam, tetapi juga di mata seluruh dunia. Pada titik ini, narasi kita telah beranjak dari ramalan dan sejarah, menuju realitas modern yang tak terbantahkan. Mengapa ramalan tentang cahaya dari timur semakin relevan dengan Indonesia di abad ke-21? Jawabannya terletak pada potensi strategis yang dimiliki oleh bangsa ini, yang membuatnya tidak hanya menjadi pemimpin di dunia Islam, tetapi juga pemain kunci di panggung global. Pertama, dari segi demografi, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sebuah kekuatan spiritual, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Kekuatan ini menciptakan pasar domestik yang besar, yang menjadi motor penggerak bagi ekonomi syariah. Indonesia telah menjadi pionir dalam industri halal, mulai dari makanan, fashion, hingga pariwisata. Potensi ini adalah modal yang sangat besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat, yang merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun sebuah peradaban yang kuat. Kedua, dari segi politik dan ideologi, Indonesia adalah contoh unik di dunia Islam. Sebagian besar negara-negara dengan mayoritas Muslim menganut sistem monarki atau teokrasi,
Namun Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia membuktikan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan demokrasi, pluralisme, dan kebebasan sipil. Hal ini sangat penting, karena di tengah narasi global yang seringkali menempatkan Islam sebagai antitesis dari nilai-nilai modern, Indonesia hadir sebagai bukti nyata bahwa kedua hal tersebut bisa berintegrasi secara harmonis. Model ini menjadikan Indonesia sebagai contoh yang dapat diikuti oleh negara-negara Muslim lainnya, terutama di tengah berbagai gejolak politik dan sosial. Ketiga, dari segi diplomasi, Indonesia memiliki peran yang sangat sentral. Indonesia adalah jembatan yang menghubungkan berbagai blok kekuatan di dunia. Indonesia aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan OKI, dan seringkali berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik global. Posisi ini, ditambah dengan karakter Islam yang moderat, memungkinkan Indonesia untuk memimpin narasi global tentang Islam yang damai dan toleran. Indonesia mampu menjadi suara bagi umat Islam di seluruh dunia, yang mempromosikan dialog dan perdamaian, bukan konfrontasi. Potensi-potensi strategis inilah yang membuat ramalan tentang cahaya dari timur terasa begitu nyata. Ia bukanlah janji kosong, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak, sebuah amanah untuk memanfaatkan segala potensi yang ada untuk mewujudkan kebangkitan sejati. Meskipun ramalan Ali bin Abi Thalib tidak menyebutkan tahun spesifik, angka 2026 kerap kali muncul dalam berbagai diskusi dan tafsir kontemporer sebagai sebuah simbol atau titik balik. Mengapa tahun ini begitu signifikan? Di balik angka tersebut, terdapat sebuah pemahaman tentang siklus sejarah dan momentum kritis yang sedang dihadapi oleh peradaban manusia saat ini. Dalam banyak tradisi, perubahan besar seringkali terjadi pada titik-titik kritis dalam sejarah, dan tahun 2026 secara kebetulan bertepatan dengan pertengahan abad ke-15 dalam kalender Hijriah. Bagi sebagian kalangan, ini dianggap sebagai momentum yang krusial, sebuah akhir dari sebuah siklus dan awal dari siklus yang baru. Namun, jauh melampaui simbolisme kalender, tahun 2026 juga bertepatan dengan konvergensi dari berbagai krisis global yang tak terhindarkan. Dunia saat ini sedang menghadapi krisis yang multidimensi dan saling terkait. Ada krisis iklim yang mengancam keberlanjutan planet ini, krisis ekonomi yang ditandai dengan ketidakstabilan dan ketidakadilan, krisis geopolitik yang menimbulkan ketegangan dan konflik, dan yang paling fundamental, krisis spiritual dan moral yang membuat manusia kehilangan arah. Ketika krisis-krisis ini bertemu, ia akan menciptakan kekosongan kepemimpinan dan kekosongan moral yang mendesak. Dalam kondisi seperti inilah, sebuah kekuatan baru yang membawa solusi dan harapan akan sangat dibutuhkan. Sebuah cahaya yang mampu menerangi kegelapan. Tahun 2026 dan tahun-tahun di sekitarnya bisa menjadi semacam titik kulminasi dari semua krisis ini. Bukan berarti pada tahun itu akan terjadi sesuatu yang magis, melainkan pada saat itulah peradaban manusia akan sangat membutuhkan sebuah model kepemimpinan dan peradaban baru. Kebutuhan ini menciptakan sebuah peluang bagi kekuatan dari timur, yang dalam hal ini adalah Indonesia, untuk naik ke panggung dunia dan menawarkan solusi-solusi yang berlandaskan pada keadilan, perdamaian, dan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, tahun 2026 adalah pengingat bahwa masa depan tidak akan datang begitu saja, melainkan harus kita persiapkan dengan kerja keras dan komitmen. Jika ramalan Ali bin Abi Thalib dan hadis-hadis tentang kebangkitan dari timur adalah sebuah isyarat, maka tanda-tanda kebangkitan di Indonesia saat ini sudah terlihat dengan sangat jelas. Berbagai fenomena sosial dan keagamaan menunjukkan bahwa sebuah pergeseran besar sedang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Ini adalah bukti nyata bahwa cahaya yang dinantikan tidak datang dari langit, melainkan lahir dari kesadaran kolektif yang tumbuh dari bawah. Fenomena pertama yang paling mencolok adalah gerakan hijrah. Ribuan, bahkan jutaan, anak muda, dari kalangan artis, profesional, hingga mahasiswa, secara sadar memutuskan untuk kembali kepada ajaran Islam. Mereka tidak hanya mengganti gaya pakaian, tetapi juga mengubah total gaya hidup mereka, dari yang hedonis menjadi lebih religius.
Gerakan ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, menciptakan sebuah tren spiritual yang positif. Hijrah tidak lagi dianggap sebagai hal yang kuno, tetapi menjadi sebuah gaya hidup yang modern dan inspiratif. Kedua, dakwah kreatif telah mencapai puncaknya. Jika di masa lalu dakwah identik dengan ceramah di mimbar, kini ia telah merambah ke berbagai platform digital. Para dai dan pendakwah muda memanfaatkan YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang relevan, ringan, dan mudah dicerna. Mereka menggunakan musik, komedi, dan visual yang menarik untuk menjangkau audiens yang sebelumnya jauh dari masjid. Ini adalah revolusi dalam berdakwah yang memungkinkan pesan-pesan Islam menyentuh hati jutaan orang. Ketiga, adalah bangkitnya kesadaran ekonomi syariah. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya bertransaksi secara halal. Hal ini terlihat dari menjamurnya bank-bank syariah, perusahaan investasi syariah, hingga restoran dan produk-produk kosmetik yang bersertifikat halal. Fenomena ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia tidak hanya ingin beribadah, tetapi juga ingin membangun sebuah sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Semua fenomena ini adalah tanda-tanda bahwa ramalan tentang cahaya dari timur bukanlah utopia, melainkan sebuah proses yang sedang berlangsung. Ini adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia secara kolektif sedang berbenah diri dan mempersiapkan diri untuk memikul amanah yang begitu besar. Ini adalah pertanda bahwa bangsa ini sedang bergerak menuju masa depan yang penuh harapan, masa depan di mana ia tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pemimpin dalam membangun peradaban yang adil dan beradab. Di tengah konflik dan ketegangan yang melanda berbagai belahan dunia, corak Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia menjadi sangat vital. Indonesia hadir sebagai sebuah model Islam moderat yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Ia adalah sebuah bukti nyata bahwa Islam bukan agama yang kaku atau eksklusif, melainkan sebuah agama yang dapat hidup berdampingan dengan pluralisme dan keragaman. Islam di Indonesia tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan melalui proses akulturasi yang panjang dengan budaya lokal. Ia merangkul tradisi-tradisi yang sudah ada, seperti seni, musik, dan adat istiadat, sehingga menghasilkan sebuah wajah Islam yang ramah, inklusif, dan penuh kearifan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam Nusantara, sebuah konsep yang menekankan pada nilai-nilai persatuan, toleransi, dan perdamaian. Ini adalah Islam yang tidak memaksakan kehendak, tetapi mengajak melalui dialog dan keteladanan. Di panggung global, Indonesia memainkan peran yang semakin penting sebagai jembatan antara peradaban. Indonesia mampu berbicara dengan baik kepada negara-negara Barat yang seringkali memiliki pemahaman yang keliru tentang Islam, dan juga mampu berbicara dengan negara-negara Muslim lainnya yang terkadang terjebak dalam konflik internal. Indonesia sering menjadi mediator dalam berbagai konflik antar umat beragama dan aktif dalam mempromosikan dialog antar peradaban. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai contoh nyata bagaimana sebuah negara Muslim dapat berkontribusi pada perdamaian dunia, bukan hanya untuk kepentingan umatnya sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Di era di mana ekstremisme dan Islamofobia semakin menguat, peran Indonesia sebagai poros Islam moderat sangatlah krusial. Indonesia mampu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan toleransi. Ini adalah misi kemanusiaan yang harus terus diemban oleh bangsa ini, bukan hanya untuk memenuhi ramalan-ramalan masa lalu, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Meski narasi kita hingga saat ini penuh dengan optimisme, sangat penting untuk menyisipkan sebuah bab peringatan. Mengapa demikian? Karena dalam setiap ramalan, selalu ada risiko salah tafsir yang fatal. Memahami ramalan secara harfiah, tanpa konteks spiritual dan historis, dapat melahirkan dua sikap yang sama-sama berbahaya, sikap fatalisme dan sikap ekstremisme. Sikap fatalisme adalah ketika seseorang secara pasif menunggu ramalan itu terwujud dengan sendirinya. Ia tidak mau berbuat apa-apa, karena merasa bahwa takdir sudah ditentukan. Sikap ini adalah antitesis dari ajaran Islam yang menekankan pada ikhtiar, kerja keras, dan tawakal.
Sikap ini akan membuat kita kehilangan momentum, karena kita menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Sikap ekstremisme, di sisi lain, adalah ketika seseorang mencoba mempercepat terwujudnya ramalan dengan cara-cara yang salah, seperti kekerasan, kebencian, atau perpecahan. Mereka merasa bahwa mereka adalah pasukan yang dimaksud dalam ramalan, dan merasa berhak untuk memaksa orang lain mengikuti kehendak mereka. Sikap ini adalah bentuk arogansi dan kebodohan, karena ia merusak ajaran Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan kasih sayang. Ramalan-ramalan ini bukan justifikasi untuk melakukan kerusakan, melainkan panggilan untuk menjadi agen perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa ramalan-ramalan ini adalah isyarat, bukan perintah. Ini adalah sebuah pengingat bahwa masa depan ada di tangan kita. Kita adalah aktor utama dalam panggung sejarah, bukan hanya penonton. Kita harus mengambil pelajaran dari ramalan-ramalan ini untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan bekerja keras untuk mewujudkan peradaban yang adil dan beradab. Kita harus menjauhi sikap-sikap yang merusak dan mengedepankan sikap yang konstruktif. Mungkin, setelah semua pembahasan ini, pertanyaan besar yang muncul adalah, lantas apa gunanya ramalan-ramalan ini jika ia bisa disalahpahami? Jawabannya terletak pada hikmah di baliknya. Tujuan utama dari ramalan-ramalan ini bukanlah untuk memuaskan rasa ingin tahu kita tentang masa depan, melainkan untuk memberikan kita dorongan moral dan spiritual yang tak tertandingi. Ramalan-ramalan ini adalah sebuah pengingat bahwa kita hidup di era yang penuh tantangan. Ia mengingatkan kita bahwa kita harus selalu waspada terhadap godaan dunia, dan harus selalu memperkuat iman kita. Ia adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan untuk menjauh dari segala bentuk kezaliman dan kerusakan. Ramalan ini juga memotivasi kita untuk tidak berputus asa, meskipun kita melihat kezaliman dan kerusakan di mana-mana. Ia memberikan kita harapan bahwa akan ada hari di mana kebenaran akan menang dan keadilan akan tegak. Ramalan Ali bin Abi Thalib dan hadis-hadis tentang kebangkitan dari timur juga menempatkan kita dalam sebuah posisi yang unik, sebagai pewaris sebuah amanah yang sangat besar. Kita tidak hanya disuruh untuk percaya, tetapi juga untuk bertindak. Kita tidak hanya disuruh untuk berharap, tetapi juga untuk mewujudkan. Kita dipanggil untuk menjadi cahaya itu sendiri, untuk menjadi bagian dari pasukan yang berjuang untuk kebenaran. Panggilan ini adalah sebuah kehormatan yang menuntut kita untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Dengan demikian, hikmah dari ramalan ini adalah sebuah seruan untuk aksi nyata. Ini adalah panggilan untuk membangun peradaban dari bawah, dari keluarga, komunitas, hingga bangsa. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki diri, menguatkan ukhuwah, persaudaraan, dan berkontribusi pada kemanusiaan. Ini adalah panggilan untuk menjadi mercusuar bagi dunia yang sedang mencari arah. Setelah menelusuri sejarah, potensi, dan tantangan, kini kita dapat membayangkan sebuah visi yang agung, Indonesia sebagai mercusuar peradaban baru. Visi ini bukanlah utopia yang mengawang-awang, melainkan sebuah masa depan yang realistis dan dapat diwujudkan, jika kita bersatu dan bertekad. Sebuah mercusuar tidak hanya berdiri tegak, tetapi juga memberikan petunjuk bagi kapal-kapal yang sedang berlayar di tengah badai. Demikian pula, Indonesia harus menjadi mercusuar yang tidak hanya memancarkan cahaya spiritual, tetapi juga memberikan solusi-solusi nyata bagi krisis-krisis yang melanda dunia. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga mensejahterakan seluruh rakyat. Indonesia juga harus menjadi pemimpin dalam melindungi lingkungan, karena sebagai negara kepulauan, kita adalah yang paling rentan terhadap krisis iklim. Kita harus menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah bangsa dapat membangun tanpa merusak alam, bagaimana kita dapat berinovasi tanpa mengorbankan planet ini. Ini adalah wujud nyata dari Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak hanya membawa kebaikan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk. Lebih dari itu, Indonesia harus menjadi mercusuar dalam mempromosikan keadilan sosial dan kemanusiaan.
Di tengah dunia yang penuh dengan ketidaksetaraan, kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang tertinggal. Kita harus menjadi suara bagi mereka yang tertindas, dan menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Inilah wujud nyata dari peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Semua ini adalah bagian dari amanah yang besar. Jika kita mampu mewujudkan visi ini, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi sebuah negara yang besar, tetapi juga sebuah bangsa yang mulia, yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi seluruh umat manusia. Ini adalah perjalanan panjang, namun ia adalah perjalanan yang paling berharga. Kita telah sampai di ujung perjalanan. Kita telah mengurai ramalan-ramalan masa lalu, memahami potensi besar yang ada di hadapan kita, dan membayangkan sebuah masa depan yang penuh harapan. Namun, pada akhirnya, semua narasi ini akan terasa hampa jika tidak diakhiri dengan sebuah panggilan untuk bertindak. Ramalan tentang cahaya dari timur bukanlah sebuah takdir yang akan terwujud dengan sendirinya, melainkan sebuah amanah yang harus kita pikul bersama. Ini adalah tanggung jawab bagi setiap individu, setiap keluarga, dan setiap komunitas. Pertanyaan yang paling penting bukanlah, apakah ramalan ini akan terwujud, melainkan, apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkannya. Mulai dari diri kita sendiri, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Perbaiki ibadah, kuatkan akhlak, dan jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Di tingkat keluarga, mari kita didik anak-anak kita dengan nilai-nilai agama dan moral, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan berintegritas. Di tingkat komunitas, mari kita tingkatkan persaudaraan, saling tolong-menolong, dan bersama-sama membangun masyarakat yang adil dan beradab. Jadilah bagian dari perubahan, sekecil apapun itu. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, bahkan jika itu hanya cahaya lilin. Karena percayalah, sebuah mercusuar yang megah dibangun dari jutaan cahaya-cahaya kecil yang bersatu. Mari kita terus bekerja, terus berdoa, dan terus berharap. Semoga Indonesia, dengan segala potensi dan kekayaan spiritualnya, benar-benar dapat menjadi mercusuar peradaban yang adil, makmur, dan penuh berkah bagi seluruh alam.